identitas dengan anaknya Maryam yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Yang disembah oleh orang Kristen itu bukan anak Maria. Kenapa? Karena Maria manusia, melahirkan manusia. Sedangkan yang datang kepada Kristen ini bukan manusia, itu adalah sembahan mereka, Tuhan mereka. Tuhan, bukan manusia, Bang. Anda boleh baca di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yang disembah oleh orang Kristen bukan anak Maria, tetapi makhluk roh yang memakai nama Yesus Kristus, tetapi bukan manusia. Itu dalilnya tuh. Orang Kristen pasti ngaku. Apakah Tuhan kalian manusia? Pasti mereka mengatakan bukan. Nah, sedangkan Yesus Kristus, anak Maria yang mirip dengan anak Maryam ini, itu adalah manusia. Yang mereka sembah bukan manusia. Jadi mereka hanya numpang menggunakan nama Yesus. Tapi sebenarnya pribadi yang berbeda. Begitu, Bang. Tetapi Bang, di dalam ceritanya kawan-kawan Kristen yang pernah saya ikuti juga dari Bible. Itu kan saya sempat baca itu, Bang. Di situ yang dituhankan oleh kawan-kawan dari Kristen itu dia sama, Bang. Nama ibunya itu cuma satu, yaitu Maria, tidak ada nama yang lain. Kan tadi Abang sampaikan bahwa ada dua. Berarti apakah memang masalahnya saudara, yang di dalam Kristen itu satu juga, Bang? Di Kristen itu minimal ada dua. Kristen sendiri mengakui ada di dalam Bible mereka kok. Bagaimana Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia, sedangkan Maria punya anak manusia? Bagaimana mungkin dikatakan sama, sedangkan anak Maria adalah manusia, sedangkan yang disembah oleh Kristen bukan anak manusia? Beda, Bang. Cuman orang Kristen biar tenar sembahannya itu, maka sembahannya datang mengaku sebagai Yesus Kristus. Jadi Yesus yang senada dengan Nabi Isa itu berbeda dengan Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Yang disembah oleh orang Kristen itu adalah makhluk roh. Sedangkan Yesus bukan makhluk roh, dia adalah manusia. Begitu, saudara. Tapi kalau dia loh yang Abang sampaikan, itu kan yang sempat kita pelajari itu, Tuhannya umat Kristen itu kan ada tiga, ya mirip-mirip lah sama kita. Akan tetapi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, Bang, kalau tadi yang Abang sampaikan ada satu Tuhan lagi yang di luar dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti itu dia di mana? Karena sepengetahuan yang saya baca dari Bible Kristen, itu hanya satu Tuhan yang di mana setelah saya baca juga terjemahan Al-Quran, itu dia sama. Dari ibunya, ceritanya, itu semuanya dia sama. Hanya saja yang saya lihat di situ ada yang menuhankan dan ada yang tidak. Makanya yang ingin saya tanyakan ke Abang, karena dari kawan-kawan Islam, apakah memang ini dia satu entitas? Hanya saja ada kesalahpahaman di sana, ataukah seperti apa, Bang? Begini, saudara. Sebelum membawa Nabi Isa kami belajar dulu mendudukkan, membedakan antara Yesus Kristus yang orang Kristen sembah dengan Yesus Kristus yang berasal dari firman lalu menjadi daging. Yesus di dalam pengajaran Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Ini manusia, beda. Beda, Bang. Jadi dia adalah manusia yang diurapi Tuhan. Hari ini yang lahir adalah manusia. Dari mana manusia ini lahir? Berasal dari firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, yaitu sifat yang melekat pada diri Tuhan, berfirman, keluar ide, gagasan, menuju kepada Maria, seorang wanita. Berbeda dengan yang disembah oleh orang Kristen. Yang disembah oleh orang Kristen Anda boleh lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi Bapa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, keteosannya, melainkan menjadi manusia. Jadi dia berubah menjadi manusia. Sedangkan yang Yesus ini adalah perkataan Tuhan tadinya datang ke Maria, manusia, Maria melahirkan manusia. Akan cepat baca juga itu, Bang, di dalam ceritanya umat Islam terkait dengan nabinya, Nabi Muhammad, yang dimana
ada cerita yang menjelaskan bahwa pada waktu Nabi Muhammad itu dia masih kecil, itu kan dia berjalan-jalan, kalau nggak salah ikut pamannya, berjalan-jalan dan menghampiri satu gereja. Begitu Bang ya. Lalu ada awan, ada pohon pun yang menunduk, lalu ada tanda-tanda kenabian yang katanya diketahui oleh pendeta tersebut. Pertanyaan saya, apakah memang Islam sama Kristen ini dia sama Bang? Abang Ade? Beda Bang. Beda apa itu gambarannya maksud saya? Enggak, beda. Yang Anda maksud yang datang di sana itu adalah orang-orang Nasrani. Nasrani dan Kristen itu beda. Kalau Nasrani itu umatnya Nabi Isa. Enggak sama, beda. Beda. Kalau Kristen itu penyembah makhluk roh. Kalau Nasrani penyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Cuman mereka ingkar kepada perjanjian Tuhan kepada mereka. Kristen ini kan ada dua Bang. Mereka satunya Katolik, satunya Protestan, begitu ya? Yang saya semua pahami, yang disebut Kristen pengikut Paulus itu tidak ada yang kemudian Nasrani, bukan, beda. Kristen itu bukan Nasrani. Nasrani itu pengikut Nabi Isa, sedangkan Kristen itu pengikut Paulus. Tetapi nama orangnya begitu saudara, bukan sama Bang, karena namanya kan pendeta juga yang saya baca di ceritanya umat Islam. Makanya apakah memang ceritanya? Iya, pendeta itu terjemahan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tidak ada padanan kata yang cocok untuk dinobatkan kepada pemimpin umat Nasrani. Jadi maksud abang itu juga dipakai untuk penobatan untuk Nasrani. Berarti kan Nasrani sama Kristen ini sama, karena penobatannya. Kan udah saya bilang beda Bang. Apanya yang sama coba? Apanya yang sama? Nasrani itu pengikut Nabi Isa, sedangkan Kristen pengikut Paulus. Bedalah. Nasrani pengikut Nabi Isa. Ya. Sedangkan Kristen pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Yes. Tapi yang saya baca beda. Begitu Bang. Yang saya baca itu ada kemiripan. Tapi faktanya begitu. Mungkin mirip-mirip, karena ajaran yang mereka pakai itu adalah ajaran yang dihasilkan dari penelitian terhadap agama Nasrani dan pemimpinnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bukan itu maksud saya Bang. Maksud saya begini, yang saya baca dari cerita yang tadinya abang sampaikan, yang sama-sama memiliki bapak, lahir tidak memiliki bapak, baik itu dari Kristen dan Islam, itu kan mengakui bahwa ada di Islam itu katanya Nabi, dan di Kristen yang saya baca itu katanya kan Tuhan. Nah, makanya pertanyaan saya, kalau memang ini dia entitas yang sama, berarti kan Islam sama Kristen ini sama, kan begitu ya Bang? Saya mencium aroma Anda ini Kristen loh. Anda terlalu memaksakan kebodohan Anda untuk mengelabui kami yang Islam. Nggak bisa saudara. Saya sudah jelaskan sama saudara. Nasrani, Kristen berbeda. Dan saya katakan kalau entitas yang Anda maksud adalah anak Maria, Nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel, entitasnya sama dengan Nabi Isa alaihissalam yang memang diutus untuk Bani Israel. Nama ibunya Maryam. Tetapi, saya catat lagi, tolong dicatat lagi. Tetapi Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus tetapi mengaku Yesus Kristus. Sekarang sederhananya begini kawan. Kalau ada setan mengaku kemudian Bang Suma, apakah Anda ingin mengatakan setan ini adalah Bang Suma karena namanya sama? Jangan karena mentang-mentang sama maka Anda mengatakan sama. Enggak sama. Kenapa Kristen kemudian Anda mengatakan, loh toh ibunya juga sama? Nah itu dia. Karena Kristen menggabungkan dua Kristus. Anak Maria digabung. Ketika dia datang ke bumi lahir, oh itu manusia. Ketika dia mampu melakukan mujizat, oh itu Tuhan. Makanya mereka memiliki pola 200%. Yesus itu 100%-nya manusia,
100%-nya Tuhan. Berarti berapa tuh? 200%. Iya, Karena mereka menggabung. Abang sampaikan dari sisi ketuhanan. Maksud saya coba dudukan terkait dengan kesamaannya di sana, Bang. Yang dimana yang tadi saya sampaikan ke Abang. Dari cerita yang diceritakan di Bible terkait dengan kelahiran Yesus, lalu ibunya Yesus, ceritanya sampai Yesus dia lahir, lalu bisa memberikan roti, anggur dan sebagainya. Ternyata ini juga yang saya bacakan di kitabnya orang Islam, yang dimana juga ada kesamaannya di sana. Tetapi yang ingin saya Saudara, di sana saya lihat ada perbedaannya. Yang satunya mengaku sebagai Tuhan, yang satunya kan mengaku katanya sebagai nabi. Maksud saya adalah, apakah memang entitas yang di dalam dua kitab ini dia sama? Karena ceritanya sama, Bang, bukan karena namanya saja. sekarang Nama tanya balik ibunya, nih. cerita kelahirannya tidak apa. Lalu Iya, di sana juga ada oke. cerita terkait dengan murid-muridnya yang katanya 12 murid itu. Oke, saudara. Nah, Saya di nanya situ, Bang, yang balik ingin dulu saya nih. tanyakan supaya saya Apakah nggak keliru di situ, Bang. Ya, oke. Saya balik tanya dulu supaya bisa saya jelaskan arah pertanyaan saudara. Menurut saudara, Yesus yang manusia dan Yesus yang bukan manusia sama atau tidak sama? Kalau Yesus yang manusia dan tidak manusia, ini saya juga kurang ini, Bang, karena nggak terlalu percaya terkait dengan Yesus itu dia sebagai Tuhan. Hanya saja yang saya lihat itu bahwa cerita di dalam Bible dan di dalam kitabnya umat Islam itu dia sama ceritanya. Makanya di situ Tunggu dulu, yang saya tanya dulu, kan ada di dalam kitabnya Kristen itu, Bang, ada dua Kristus, ada dua Yesus. Kenapa Anda nggak mau bahas itu? Antara Tadi saya belum Yesus baca. yang manusia Saya belum baca dan tuntas, Yesus Bang, yang bukan terkait dengan manusia. Alkitabnya umat Kristen untuk seluruhnya. Tetapi yang saya bacakan itu hanya beberapa yang saya baca, yang memang di sana ada kemiripannya. Nah, cuman ada perbedaannya. Karena yang satunya disebut 3. Ini saya juga kurang percaya, Bang, karena di Hindu kami itu dia juga sama, Bang. Itu ada 3 Tuhan juga. Dan kemungkinan kalau 3 Tuhan kan kita pakai logika akal sehat itu kan pasti berantem. Cuma yang ingin saya tanyakan, karena ada kemiripan antara Islam dan Kristen, disitulah yang ingin saya tanyakan. Soalnya kalau di Kristen itu kan dia juga ada 2, Bang. Ada Katolik, ada Protestan. Yang dimana yang ingin saya tanyakan ke Abang juga, menurut kawan-kawan Islam, apakah Kristen ini penyebutannya untuk Katolik ataukah untuk Protestan? Itu juga, Bang, yang ingin saya tanyakan supaya saya tidak bimbang, karena di gereja umat Kristen pun itu dia berbeda antara Katolik dan Protestan, itu pengajarannya dia berbeda. Dan pada waktu ibadahnya itu dia gerejanya juga dia berbeda. Tetapi yang saya lihat di Muslim, walaupun ada beberapa sekte-sekte, tetapi satu rumah ibadahnya itu bisa untuk semuanya dia ibadah di sana. Makanya yang ingin saya tanyakan, yang penyebutan Abang maksudnya Kristen ini hanya dia berlaku untuk Katolik sama Protestan ataukah seperti apa? Karena kalau yang saya pahami setelah saya diskusi dengan kawan-kawan Kristen, mereka sampaikan bahwa Kristen itu dia melekat untuk Protestan. Karena menurut mereka agama Protestan ini dia bawa lahir ketika ada protes terkait dengan Katolik. Nah, pertanyaannya, kalau kita baca kitabnya Katolik, itu hampir sebagian besar itu tidak dibuang. Nah, cuman terkait dengan konsep ketuhanan, ini yang kita agak bingung, Bang. Karena agak sulit diterima sama akal sehat. Karena tidak mungkin ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Karena anak sama Bapa sudah barang tentu kan entitas yang berbeda. Ini aja lah, Bang. Makanya yang ingin saya tanyakan itu, Bang, apakah Kristen ini penyebutannya untuk Katolik atau ke Protestan? Yang Bang Zuma maksud. Iya, kalau Katolik nggak disebut Kristen. Kalau Kristen bisa kepada Pantekosta, kepada Advent, kepada yang lain-lainnya termasuk Protestan. Tapi kalau Katolik, mereka nggak disebut Kristen. Kristen dan Katolik itu berbeda. Betul, Bang. Gitu. Karena itu dia yang saya pahami, kalau Kristen itu penyebutannya untuk Protestan. Nah, cuma maksud saya, di kitabnya orang Katolik yang pernah saya baca, itu dia sama ceritanya, Bang. Sama ceritanya dengan nabinya orang Islam. Nah, karena dia sama, makanya disitulah yang ingin saya tanyakan. Apakah memang ini entitas yang satu? Hanya ada
apa namanya, bukan salah tapi lebih tepatnya itu apa, salah penafsiran ataukah seperti apa bang? Karena ceritanya dia sama, dari ibunya yang tadi saya bilang turun ke apa anaknya, lalu lahir tanpa bapak. Ini ceritanya dia sama di kitab Islam maupun kitab Kristen. Nah, makanya saya tidak masuk ke penyembahan. Saya Iya. ingin tahu dulu nih, apakah memang itu sama? Kalau seandainya ini sama, berarti Islam sama Kristen ini agamanya masih sama, kan begitu kira-kira bang ya? Jadi gini, Kristen dan agama Anda itulah yang sama. Kristen tidak sama dengan Islam. Karena Kristen dan Hindu itu sama-sama banyak Tuhannya. Kalau itu benar, Itu saya sama-sama ngakuin itu, sama-sama karena memang Tuhannya tiga. datang. Nah, itu bukan cuma sama-sama tiga. Ada Tuhan senior, ada junior, ada Tuhan bungsu. Jadi yang sama itu agama Anda dengan agama Kristen. Kalau Kristen dan Islam itu jauh, ibarat langit dan kolong jembatan. Gak cocok, karena Tuhannya Kristen Saja, Bang. itu menjelma menjadi manusia, sedangkan Tuhannya umat Islam itu adalah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yang kedua, di Kristen itu ada Trinitas, di Anda itu ada Trimurti. Sedangkan di Islam itu hanya tauhid. Tauhid itu ahad, satu Tuhan. Jadi yang mirip dengan Kristen itu ya agama saudara. Sama dengan Bukan itu Krista maksud turun saya, ke Bang. bumi Apakah juga. memang ada kesalahpahaman terkait dengan penyebutan itu maksud? Bang, abang terlalu panjang lebar tadi bang. Kami diam. Nah, izinkan dulu. Kami menjelaskan dulu bang. Ya, silakan bang. Ya, jadi sekali lagi saya katakan saudara ya, di Islam itu mengenal Nabi Isa tanpa ada kemudian buku embel-embel dari barat. Kami hanya tahu Nabi kami lahir tanpa ayah untuk Bani Israel. Itu aja. Kami beriman dengan keadaan itu. Kami percaya Al-Quran 100% bahwa itu bukanlah settingan, tapi itu adalah kenyataan. Karena itu adalah informasi dari langit. Nah, sedangkan berjalannya waktu muncul orang dari barat membawa ajarannya kepada Indonesia, kepada Nusantara yang dijajah pada saat itu, dan sekelompok kecil menerima ajaran penjajah lalu percaya bahwa ada Tuhan datang dalam rupa manusia bernama Yesus Kristus. Ternyata setelah kami pelajari, Yesus Kristus ini di dalam kitab mereka itu ada dua. Ada Yesus yang adalah nabi yang mirip-mirip ceritanya dengan Al-Quran, dan ada Yesus Kristus yang mirip-mirip ceritanya dengan Krista. Turun ke bumi jadi Tuhan dan seterusnya, memiliki 12 murid dan seterusnya. Dia mati disalibkan, nebus dosa dan seterusnya, itu mirip-mirip. Nah, makanya ketika saya ditanya, apakah sama, apakah satu entitas yang sama? Kalau yang diceritakan anak Maria yang adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel, saya katakan itu adalah entitas yang sama dengan pola cerita yang berbeda dan sumber yang berbeda. Yang satu dari Al-Quran sumbernya penciptaan dan bumi, yang satu dari Bible sumbernya adalah wartawan. Sedangkan Yesus yang mereka sembah itu adalah makhluk roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Yesus anak Maria bukan roh. Dari situ aja sudah berbeda. Lalu Yesus anak Maria, nabi yang sama entitasnya dengan Nabi Isa, itu adalah manusia. Manusia seutuhnya, bukan makhluk gaib. Dia manusia seutuhnya. Hanya cara datangnya ke dunia ini unik, yaitu lahir tanpa ada persetubuhan ayah ibu, melainkan karena instruksi dari Tuhan saja. Sedangkan yang disembah oleh orang Kristen bukan anak manusia. Dia adalah Tuhan Kristus yang mereka sebutkan Kristus yang bukan manusia. Siapa yang mengatakan sembahan Kristen itu bukan manusia? Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1, nomor 11, nomor 1, nomor 12. Seperti itu saudara. Jadi alangkah baiknya kalau kita berdiskusi tanya jawab tentang kekristenan, yang pemilik agama itu hadir di tengah-tengah kita, karena beliaulah yang pantas untuk menyangga, bukan kita yang bukan agama Kristen. Silakan. Mungkin begini Bang, maksudnya begini. Dari yang saya baca ya, dari Bibelnya orang Kristen, itu kan dia lebih condongnya, memang saya agak sedikit tertarik di sana terkait dengan beberapa kata-katanya. Walaupun ada beberapa kata-kata yang menurut saya itu dia tidak masuk akal. Hanya saja dari ada beberapa cerita yang sama, makanya disitulah tadi
saya dengar abang sampaikan bahwa kalau seandainya itu dia masuknya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan cerita dari kawan-kawan Islam, berarti kan itu dia masuk, kan begitu bang ya. Pertanyaan saya terkait dengan Bibelnya Kristen, kan ini saya dapat informasi juga dari kawan-kawan Kristen bahwa duluan Bibel sebelum kitabnya umat Islam. Pertanyaan saya, apakah ketika duluan Bibel lalu kitabnya umat Islam ini didatangnya belakangan, lalu menurut mereka ada beberapa yang dijiplak oleh kawan-kawan Islam. Nah, itu yang saya pengen pertanyakan ke kawan-kawan dari Islam. Soalnya izin, kau itu. Kau kenapa mewakili orang? Kau agama apa bang? Izin Gurunda. Kau agama apa? Cukup Saya lama kau tidak dikasih mewakili orang, karena memang saya juga agak sedikit bimbang terkait dengan agama saya. Lalu saya coba Hindu juga terkait dengan agama Kristen. Yang dimana? Iya, jadi gini. Itu kan dia sama-sama punya Tuhan lebih dari satu. Itu yang tidak masuk akal saya. Cuman ada beberapa cerita yang di dalam Bibel, yang ini mesti saya harus konfirmasi ke kawan-kawan Islam, menyangkut dengan ketuhanan sama bukan Tuhan. Makanya disitulah supaya saya juga tidak terlalu jauh salah untuk memposisikan diri, kira-kira begitu. Iya, jadi gini, ketika Anda bertanya duluan mana kitabnya Islam dan Kristen, yang tunggu dulu kitab yang mana dulu. Kalau kitab yang ada di Indonesia, saya dengar dari kawan-kawan Nasrani Kristen ini yang tadi abang sampaikan, itu mereka sampaikan bahwa duluan kitab mereka sebelum Islam, kan begitu ya katanya menurut mereka. Cuman saya sempat baca juga di kitab. Kau diam dijelaskan ya. Kamu belajar tuh biar dijelaskan oleh guru kami. Iya, saya izin mau belajar. Makanya saya minta izin, mungkin bisa dapat petunjuk, karena yang saya baca itu menurut kawan-kawan Kristen, kitabnya mereka itu duluan sebelum. Iya, udah dipahami. Iya, kita sudah tahu bang. Maksud makanya saya mau jelaskan. Saya baca di Islam, itu Islam juga buku kitab. Ya, jadi gini saudara. Kalau kita berbicara mengenai kitab duluan mana, kalau dikatakan kitab yang di kanon, yang ada manuskripnya dalam bahasa Yunani, yang ditemukan di abad keempat, ada yang di abad kelima, ya lebih duluan kitab mereka. Yang original teksnya ada, manuskripnya ada. Tapi kalau dikatakan kitab yang mereka punya yang ada di Indonesia ini, lebih duluan kitabnya Islam. Lebih duluan kitabnya umat Islam daripada kitab terjemahan milik orang Kristen. Itu dulu, itu yang pertama. Nah, kenapa ada kesamaan? Alasannya, karena yang menulis kitabnya mereka adalah wartawan yang melakukan penyelidikan tentang nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Karena itulah Al-Quran datang. Menjelaskan, bukan meniru atau menjiplak, bukan. Menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah manusia yang bernama Al-Masih, anak laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Itu saudara. Jadi Al-Quran datang justru untuk meluruskan mereka. Meluruskan orang-orang Kristen ini. Yang berkata bahwa pencipta langit dan bumi itu telah menjadi manusia. Bernama Isa putra Maryam. Yang mereka kemudian terjemahkan lagi, dibawa lagi berita itu ke bahasa Yunani. Mereka sebut Yesus. Makanya tadi saya mengatakan bahwasanya Yesus dan anak Maria yang datang ke tengah Bani Israel itu adalah berbeda dengan Yesus yang Kristen sembah. Itu yang saya katakan kepada saudara. Jadi kalau Anda mengatakan mirip, ya tentu ada kemiripan. Kenapa? Karena orang Kristen menggunakan kitab catatan-catatan yang dihasilkan oleh kesaksian-kesaksian yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi terhadap oknum, yaitu Nabi yang datang di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Nah itulah yang diterangkan Al-Quran. Justru lucu kalau Al-Quran tidak menerangkan itu.
Al-Quran datang meluruskan mereka yang telah menuhankan anak orang yang datang ke tengah Bani Israel sebagai nabi, tapi mereka ajarkan itu adalah inkarnasi Tuhan. Gitu saudara. Berarti maksud abang ada ketimpangan di sana, atau ada kekeliruan dari Ya, orang timpang. Kristen terkait dengan Ya, itu sudah yang pasti, dimaksud itu Tuhan. sudah pasti. Itu maksud abang. Yes. Iya. Kan diusir mereka kan berdasarkan Bible mereka yang mereka kemudian lakukan penyelidikan penulisnya, kan diusir Kristen itu. Diusir oleh Yesus. Karena kenapa? Karena mereka menuhankan Yesus manusia. Tapi ternyata yang mereka tuhankan ini bukan anak Maria ini. Yang mereka tuhankan itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus. Makanya Yesus anak Maria berkata, aku tidak mengenal kalian. Loh, bukannya kami sudah bermukjizat pakai namamu? Oh, tidak, sorry. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23. Matius. Begitu saudara. Baik bang. Berarti menurut abang Kristen sama Islam ini sama, cuman ada kekeliruan, begitu bang? Tidak sama sekali. Laksana langit dan kandang binatang. Jadi dari kali bang. Ya iyalah bang. Ya iya dah. Masih mau kok. Iya, nggak ada samanya. Perbedaannya loh itu, perbedaannya. Laksana langit dan bumi ya. Artinya bumi itu kan ada kandang binatang, ada kandang kucing, ada pohon, ada buaya, biawak, kera, Berarti maksud monyet, saya begini, padale. Bang, kalau seandainya ada orang Kristen yang tidak menuhankan Yesus, apakah dia bisa dikatakan sama dengan Islam? Tidak juga. Selama dia Kristen ya bukan Islam. Meskipun dia tidak menuhankan Yesus, tapi dia Kristen ya sama aja. Apa bedanya dengan saksi Yehova? Berarti dia nggak akan sama kayak Islam begitu bang? Beda. Islam itu adalah manusia yang tertuntun berserah diri kepada Tuhannya dengan pola yang diperintahkan oleh Tuhannya. Tidurnya mereka tidur atas perintah, bangunnya mereka atas perintah, duduknya mereka, semua perkara dalam hidup mereka itu berdasarkan atas perintah Tuhan. Oke. So, jadi Satu lagi nih, tak Bang. ada kemudian, ya silakan. Satu lagi nih bang, terkait dengan ketuhanan yang tadi abang sampaikan. Saya sempat baca juga di Bible. Itu Tuhannya itu kan namanya pun sama penyebutannya, yaitu dia A-L-L-A-H, Allah. Nah, di dalam Tuhannya orang Islam itu dia sama juga, Allah juga. Maksud saya apa? Apakah Tuhannya orang Kristen maksudnya yang namanya Allah ini dia sama juga dengan Tuhannya umat Islam? Kan itu dia ada kemiripan di sana bang. Cuman Iya, memang jadi kalau terkait berbicara dengan mengenai ketuhanannya Yesus, memang saya kurang percaya bang, karena yang saya baca di Bible itu Yesus pun menuhankan yang namanya Allah itu, Allah Bapa itu. Makanya disitulah saya belum Iya, dapat satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Tuhan. Nah, cuman dari cerita Yesus dengan umat Islam yang tadi saya sampaikan nabinya itu dia ada kemiripan. Lalu Tuhannya juga itu dia sama. Lalu dari kitab-kitabnya pun ada penjelasan juga di dalam kitabnya umat Islam terkait dengan kitabnya orang Kristen. Nah, itu yang sempat saya bacakan bang. Makanya di situ Masuk yang saya pakai ada Kristus sedikit palsu bingung ini di sana. selalu menyamakan dia. Jadi bukan saya samakan, ini saya yang baca aja kak, yang saya baca di Bible, lalu saya baca di Al-Quran, itu dia sama. Sama dari sisi mana? Yang pertama tuh kelahiran yang tadi saya sampaikan. Cuman kalau masalah ketuhanan, memang saya juga nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Sebentar dulu Bang Castello. Bang Zuma, Iya, izin sedikit saja ya. Bang Castello baca di Al-Quran di surat apa itu Bang? Saya lupa, saya baca cuma terjemahannya. Ada terjemahannya apa di Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu Kalau di tulisannya Bible yang di sama, surat apa bahasa Bang? Indonesia. Di Bible surat apa Bang? Kalau di Bible karena saya bukan Kristen, saya cuma baca Bible-nya aja. Cuma surat-suratnya saya nggak terlalu hafal. Udah lanjut Bang Zuma. Saya penasaran di situ. kitabnya orang Kristen, Hmm? kitabnya orang Kristen yang masuk ke Bali itu tidak tertulis Allah, tertulisnya Sang Hyang Widi. Pertanyaan saya, apakah Anda mengakui Tuhan kalian sama dengan Kristen? Kalau dari ketuhanannya bang, itu sebenarnya kalau sama sih enggak, beda dia. Tapi Cuman namanya karena sama, Tuhannya Sang Hyang banyak, Widi. disitulah yang bikin kita jadi bimbang bang. Enggak,
Tuhan mereka Sang Hyang Widi dituliskan di kitab mereka yang masuk ke Bali? Kalau di Bali saya nggak tahu, cuma kalau kami kan Brahma. Nah, kalau misalnya kitab mereka masuk ke pendudukan yang mayoritas Hindu, Buddha, itu pasti mereka ganti juga tuh dengan sebutan seperti itu. Karena kemana pergi sesuai dengan penduduk yang mayoritas, ke situ mereka menggunakan nama Tuhan mereka. Sesuai dengan Tuhan yang disembah oleh penduduk mayoritas setempat. Jadi kalau Anda mengatakan sama, saya katakan tidak sama. Latinnya iya. Kenapa mereka menyamakan? Ya supaya dianggap bahwa Tuhan mereka itu sama dengan Tuhan umat Islam. Padahal tidak. Mereka hanya menyamakan, padahal tidak. Gak sama, sembahan kami dengan Kristen itu beda. Mereka hanya menggunakan kata ALLAH karena yang tenar di Indonesia mayoritas penduduknya menyembah ALLAH. Iya. Makanya mereka Abang pakai. kan ada SWT-nya kan begitu ya Bang ya? SWT itu kan cuma gelar saja. Bukan. SWT maksud saya, itu gelar Tuhan. ada penambahannya kan di situ karena yang saya lihat kan dia sama, tulisannya kan dia sama-sama Allah. Hanya saja kalau di Islam yang saya baca itu kan dia ada SWT-nya. Itu yang saya baca. Makanya SWT saya lihat itu kan dia ada gelar, kesamaan di sana. Nah, cuman memang kalau SWT itu gelar. menyangkut konsep ketuhanan, ini yang memang sampai sekarang saya agak Iya bingung. sedikit Gurunda. Iya, Ini silakan. sebenarnya Pengikut motivasinya Paulus apa? ini. Pengikut Paulus Ya, ini karena Klop sudah. tadi kamu dijelaskan, tetapi kamu tetap ngeyel gitu loh. Bukan itu Bang, maksud saya begini Bang, karena saya kan pernah di Hindu. Enggak, kamu udah dijelaskan bahwa itu sudah sama, udah titik. Mungkin Nggak usah lagi berargumentasi gitu loh. gini, Dia Bang, pernah di Hindu. saya bukan pernah di Hindu, saya kan di Hindu. Lalu saya coba ke Enggak. kawan-kawan Dari saya Kristen. tadi Dia bilang itu pernah di nggak ada. Hindu. Saya dengarkan itu bingung karena kamu kamu bertanya. Gurunda sudah menjelaskan dengan detail. Begini. Kamu bikin bernarasi lagi. Harusnya kamu sudah bisa tangkap bahwa oh ternyata Tuhannya orang Islam dengan orang Kristen itu berbeda. Titik itu aja. Nggak usah Iya. ditambahin lagi gitu loh. Bukan itu maksud saya Bang. Jadi gini, saya kan di Hindu, pada waktu di Hindu, itu kan Tuhan kami kan banyak. Saya coba pindah ke Tadi kawan-kawan. dia bilang di Begini, Brahma. kamu kan bertanya begini tadi. Itu saya baca kitabnya orang Kristen. Dia juga menggunakan kata Allah. Allah. Terus kamu mengatakan, oh menurut saya sama. Nah, Gurunda tadi udah menjelaskan bahwa itu tidak sama. Udah titik, udah selesai. Nggak usah diargumentasi lagi. Kalau memang bertanya yang lain. Gitu aja loh. Iya, maksud Lanjut, saya Bro. begini Bang, karena di Bible itu Yesus pun mengatakan hal yang sama, menuhankan Tuhan Allah Bapa. Sudah dikasih tahu beda antara langit dan bumi. Ini kau sepertinya Kristen, cuma kau ini ajaran Paulus dia suka nyamar Bang. Bukan lagi antara bumi dan langit. Tapi antara bumi dengan jembatan tadi itu bedanya. Jadi mungkin Kenapa kau Hindu atau Buddha Begini. tapi membawa pemahaman orang Kristen? Antara langit dengan kandang domba. padahal saya cuma pengen bertanya karena yang saya baca kan itu. Udah dikasih tahu toh? Udah dikasih tahu kok sama Gurunda toh? Belum paham? Maaf, ini saya belum paham makanya Aduh, saya pengen tanya sama kawan-kawan Islam soalnya yang saya Tuhan Kristen terkutuk Bang. Yang digantung pada kayu salib tuh, Kristus palsu. Kalau itu saya juga nggak percaya Bang, karena memang di Bible yang saya baca, yang ada di Kristen baik itu Katolik maupun Protestan, itu semua yang diucapkan oleh Yesus itu diucapkan bahwa Tuhannya itu adalah Bapa Allah, tidak pernah dia sebutkan Roh Kudus maupun dia sebagai Tuhan. Nah, cuman Makanya karena tadi cerita begini, dari Castelo. Yesus ini di Castelo sebentar. Makanya tadi Gurunda itu membuka prolognya itu bahwa ada dua Tuhan, ada dua Kristus. Ya, satu Kristus yang menurut ceritanya Al-Quran yaitu Isa Al-Masih, anaknya Maryam. Ada satu Kristus yang dipalsu yang disembah oleh orang Kristen. Saya pikir udah jelas itu. Kita orang berpendidikan begitu kita oh ternyata seperti itu udah. Kalau memang bertanya lain gitu loh. Kamu udah bilang, menurut saya juga tidak percaya sudah. Menurut kamu katanya Yesus itu menyembah juga atau ya sudah berarti kan beda. Gitu aja. Kalau mau bertanya yang lain lagi gitu loh. Silakan. Castelo.